Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan safety dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Adriani Nur atau biasa dipanggil Ria sebagai pembimbing kesehatan kerja Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini saya bertugas untuk membuat video terkait tema di kehidupan kita sehari-hari. Dan tema yang saya usung ialah tentang kebakaran. Sebelum saya masuk untuk materi pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin bercerita tentang pengalaman saya yang lumayan berharga, yang membawa atau lead saya untuk menceritakan dengan tema kebakaran ini. Jadi pada bulan Juni terjadi sebuah insiden, yaitu bunyinya alarm di rumah sakit mata yang membuat heboh satu rumah sakit ya. Jadi mulai dari pasien, kemudian karyawan dan lain sebagainya itu heboh karena bunyinya alarm ini. Dan teman-teman semua pada bingung apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kebakaran. Nah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya ialah mengenai fakta yang ada di Samarinda. Lebih luas lagi, di Samarinda pada tahun 2024 mengutip informasi dari Antara News, sebanyak atau tercatat sebanyak 260 kasus kebakaran terjadi di Samarinda. Nah, dari fakta ini kemudian kita wondering nih, apa sih yang sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran ini? Nah, jadi ada 3 sebab kebakaran yang umumnya terjadi ya. Yang pertama adalah karena instalasi listrik yang buruk. Nah, ini sering terjadi nih sama teman-teman di rumah. Ada yang di sini stop kontaknya bercabang-cabang, ditempel sana, tempel sini, tempel sini, tempel sini sampai bercabang-cabang. Nah, itu bisa menyebabkan konsleting listrik. Dan yang kedua, kelalaian manusia. Ini juga cukup sering terjadi ya teman-teman. Contohnya ialah karena lupa mematikan kompor. Ini paling sering terjadi ya. Kemudian yang terakhir adalah bahan mudah terbakar. Contoh yang paling umum terjadi ialah bensin. Nah, kemudian dari pertanyaan ini kita back to yang pertama ya. Apa sih yang harusnya kita lakukan ketika ada kebakaran yang terjadi di sekitar kita? Teman-teman pernah wondering untuk pertanyaan ini? Saya cukup sering ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan berbagi 3 hal yang bisa kita lakukan ketika terjadi kebakaran. Kita mulai. Yang pertama adalah tetap tenang dan bunyikan alarm serta beri peringatan kepada rekan-rekan di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita. Jangan panik, karena panik hanya akan menambah kekacauan yang ada di lingkungan kita dan membuat kita tidak bisa berpikir apa langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan. Yang kedua, evakuasi diri dengan aman menuju titik kumpul. Jika kondisi memungkinkan, teman-teman bisa membantu rekan-rekan atau orang di sekitar Anda yang kesulitan untuk mengevakuasi diri sendiri. Contohnya pasien ya, untuk di rumah sakit. Nah, kemudian gunakan pintu darurat dan jalur evakuasi yang aman, dan jangan sekali-kali menggunakan lift. Karena apa? Lift bisa sewaktu-waktu berhenti di tengah jalan ketika listrik tidak ada. Jadi harus berhati-hati dan jangan menggunakan lift. Dan yang ketiga, menghubungi petugas pemadam kebakaran. Untuk hotline nasional bisa menghubungi 113, dan untuk wilayah Samarinda bisa menghubungi 0541742492. Ingat, jangan sampai lupa ya. Nah, begitulah 3 langkah awal yang bisa sobat lakukan. Jika sobat safety di sini lihai menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan, teman-teman bisa menggunakan dengan metode PAS. Namun jika tidak, bisa langsung mengevakuasikan diri tanpa menggunakan alat-alat APAR dan lain sebagainya. Karena APAR jika digunakan dengan cara yang salah bisa mengakibatkan semakin besar ya api yang ada. Jadi harus hati-hati juga untuk menggunakannya. Terakhir, saya mengutip kata-kata anonim, api yang kecil bisa menjadi monster yang besar dan bisa melahap satu gedung yang tinggi sekali. Berasal dari api kecil bisa menjadi monster yang besar. Jadi stay aware dengan keadaan dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja atau kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan lingkungan kita. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ria, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety, salam K3, salam sehat. Terima kasih.